Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami rindu ketemu dengan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau nyata, dan kerinduan-Mu lebih dari kerinduan kami. Hari ini kami tahu Tuhan, setiap kami yang mengikuti Zoom ini, kami mulai merasakan Engkau, kami mulai melihat hadirat-Mu, kami bahkan mulai merasakan manifestasi dari kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau sangat mengasihi KKS. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu mencengkram kami semuanya. Dan hari ini Tuhan kami serahkan Zoom malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang mengurapi satu persatu anak-anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan mereka benar-benar mengalami, menyampaikan, dan biar menjadi berkat buat banyak orang. Mari Tuhan urapi setiap kami, ambil alih Roh Kudus, dan kami aktifkan para malaikat Tuhan untuk menolong kami, dan kuasa Roh Kudus bekerja atas kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke, William dulu ya. Iya. Ya, kedengeran kan, Bu? Kedengaran. Jelas. Oh, oke. Shalom, teman-teman. Ini hari ini saya dipercaya sama Bu Anna ya untuk bawain renungan. Jadi yang hari ini saya mau sampaikan perihal menjaga keselamatan. Karena gini, banyak kita itu pernah dengar kata-kata percaya Yesus maka kita akan diselamatkan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Pasti masuk surga. Mungkin banyak orang udah dengar kata-kata ini, terima Yesus pasti masuk surga. Nah, dengan adanya tafsiran seperti ini atau kata-kata yang sering disampaikan seperti ini, orang Kristen itu banyak yang jadi sadis, serem. Lebih sadis dari orang dunia, lebih jahat dari orang dunia. Karena dia memiliki konsep terima Yesus sudah cukup, pasti masuk surga udah. Gitu loh. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi dengan adanya standar seperti ini, orang Kristen itu punya standar yang rendah. Standar kekristenan jadi turun. Jadi kita cuma cukup berbuat baik aja, nggak menyakiti orang, ya kan? Pelayanan untuk Tuhan dijadikan ritual yang dianggap menyenangkan hati Tuhan menurut ukurannya kita. Gitu. Jadi pelayanan untuk Tuhan nggak lagi sepenuh hati, tapi ritual aja udah setiap minggu. Oh ya udah saya jadi aser, setiap minggu oh ya udah saya khotbah, ya semua sama. Nah, ada lagi kemarin saya lagi lihat-lihat TikTok. Jadi di TikTok itu ada yang tulis begini, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi anugerah Tuhan Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, katanya. Ada yang salah nggak dengan kalimat ini? Sebenarnya kalimatnya nggak salah. Yang salah itu nggak dijelasin secara lengkap. Karena di dalam Filipi 2 ayat 12 kan ditulis jelas. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya ada catat beberapa ayat pendukung tentang yang ini, kerjakan keselamatan. Apa sih kerjakan keselamatanmu ini? Kalau menerima Yesus saja, itu sudah pasti masuk surga. Kok ada kata-kata ini, kerjakan keselamatanmu? Dan itu banyak ayat-ayat pendukungnya. Ada Filipi 3 ayat 13, 14, juga ada Matius 11, 12, Matius 11, 29, Lukas 13, 23, 24. Tapi saya ambil dua, satu dari Galatia, satu dari Lukas. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Jadi ada tabur tuai. Berarti apa yang kita lakukan itu yang kita tuai nantinya. Lukas 13, 23, 24, ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Nah, dua contoh ayat ini kan jelas ada sesuatu yang harus dilakukan sama kita setelah kita terima Yesus. Nah, ini yang saya mau jelaskan dulu mengenai kata-kata keselamatan yang ada di beberapa Alkitab. Beberapa ayat di Alkitab. Jadi kalau buka di Google, cari ayat tentang keselamatan. Itu nanti keluar banyak gitu. Ya. Jadi rata-rata itu ya kayak misalkan ayat-ayat tentang keselamatan itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kisah Para Rasul 2:21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, karena yang menjadi masalah ini sekarang, kata diselamatkan di situ tuh apa? Saya coba cari di versi King James, itu artinya to save, that is deliver or protect, heal, preserve, save, do well, make whole, be whole. Berarti untuk dibebaskan, untuk dijagai, dilindungi, dipulihkan, diselamatkan dari diri sendiri, manusia lama, untuk dijadikan utuh. Be whole, untuk dijadikan utuh. Gitu. Jadi percaya Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pasti selamat. Iya betul, pasti selamat. Tapi selamat yang dimaksud di sini adalah kuasa dosa yang ditebus. Jadi yang tadinya terhukum, ada dalam kuasa gelap, di bawah kutuk, itu dibebaskan, diselamatkan dari semuanya itu. Karena jelas kita tidak pernah bisa menebus dosa kita sendiri. Tidak akan pernah bisa. Tanpa Tuhan, nggak bakalan bisa. Gitu. Nah, makanya itu kan orang banyak yang ngototnya di situ keselamatan bukan karena perbuatan baik. Betul, orang tanpa Yesus mau buat baik kayak apapun, gak bakal bisa memperoleh keselamatan. Karena orang gak bisa nebus dosanya sendiri. Maka itu Tuhan datang, mati di kayu salib, dia jadi domba yang hidup. Kalau perjanjian lama kan kasih korban ya, domba, lembu, dan lain-lain. Makanya disebutnya juga Yesus adalah domba yang hidup. Gitu. Nah, jadi selamat bukan otomatis masuk surga, karena nggak ada di Alkitab itu kata selamat yang menunjukkan bahwa kita langsung masuk surga tuh. Maksudnya jaminan selamat yang artinya jaminan kita pasti masuk surga itu tidak ada. Gitu. Dan yang ditebus Tuhan Yesus itu adalah dosa kita. Bukan kejahatan kita. Atau yang namanya kodrat jahat kita, karakter jahat kita. Gitu. Makanya banyak orang Kristen kan suka mikir gini loh, saya udah terima Yesus, tapi kok begini-gini aja ya? Ya karena kodrat jahatnya masih ada. Jadi sebesar apapun dosa kita, mau sekotor apapun manusia batin kita, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semuanya diampuni. Blas hilang, selesai. Nah, kita dikasih kitab, jadi kitab kehidupan yang lama itu, yang kotor itu dibuang, diganti yang baru. Saat kita terima Yesus ini loh, ada buku baru, jangan kotorin lagi ya, kamu jaga buku ini.
Nah, yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar adalah jagai kesucianmu itu dengan takut dan gemetar. Gitu loh. Kayak kita istilahnya dikasih orang, dititipin orang, botol aqua sama berlian. Kan beda kita ngejaganya. Ngejaga botol aqua kan ya udah pegang asal-asal. Kalau berlian kan enggak, kita jaganya tuh agak ada rasa, aduh ini jangan sampai ini. Nah, itu takut itu jangan takut itu artinya itu takut kehilangan kesucian itu. Jangan sampai kotor loh buku yang baru ini yang Tuhan kasih ke kita. Berjaga-jaga dengan tanggung jawab yang besar untuk menjaga anugerah yang sudah Tuhan berikan saat kamu bertobat, saat kamu terima Yesus. Ini kita harus jaga sampai ketemu Tuhan nanti. Makanya kita perlu ada perjuangan dari dalam hidup kita. Jadi setelah terima Yesus itu nggak cuma ya udah terima Yesus terus hidup seenak-enaknya, semau-maunya kita. Nggak bisa. Jadi simpelnya itu saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dikasih map sama kunci. Kunci surga ini kita dikasih nih. Ini loh, saya kasih kamu kunci surga, saya kasih kamu map. Gitu. Istilahnya gini, kita dapat door prize nih. Oh, dapat hadiah rumah misalnya. Lah, acaranya di Jakarta, rumahnya di Bandung. Lah kan kita nggak tahu nyampe ke rumahnya gimana caranya. Kita bukalah Google Map. Kuncinya udah ada di tangan kita. Buka Google Map nih. Lagi jalan-jalan-jalan, Google Map bilang, belok ke kiri. Kita lihat map, warna hitam. Macet. Nggak mau, saya belok kiri aja. Sok tahu. Saya belok kiri aja deh. Yang ada kesasar. Nggak sampai tujuan. Jadi kunci yang kita pegang ini jadi nggak ada gunanya. Karena kita tidak sampai ke tujuan. Gitu. Nah kan pertanyaannya mapnya itu apa? Kan Tuhan kasih kita map sama kunci. Kalau kunci mah ya sudah jelas lah. Mapnya apa? Mapnya itu Alkitab. Jadi kalau mau menuju surga, itu udah ada di Alkitab. Jalannya semuanya udah ada. Kita harus bagaimana, kita harus ngapain, kita harus standar-standarnya ada, syarat dan ketentuannya ada untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tugas kita ini sekarang ngurusin kodrat jahat kita. Ubah kodrat jahat jadi kodrat ilahi. Karena saat kita terima Tuhan Yesus, itu dulu itu kan manusia pertama kali itu kan nempel sama Tuhan. Hubungan, bisa ngobrol langsung sama Bapa. Nah, jatuh dalam dosa, putus tuh. Kodrat ilahinya putus. Jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus datang memperbaiki itu. Kita, saat kita terima Tuhan, kita dibaptis, kan ditulis, langit terbuka, inilah anakku, aku berkenan kepadanya. Saat kita bertobat, kita dibaptis, itu keadaan hidup kita berkenan loh di hadapan Tuhan. Kita jadi suci saat itu. Nah kan permasalahannya, kita bisa nggak mempertahankan kesucian kita ini untuk tetap suci. Orang jatuh dalam dosa, orang jadi susah, orang jadi terjebak dalam kesusahan dunia. Ya karena kita membuka celah. Kita nggak mampu untuk menjaga kesucian itu karena tadi kata-kata itu. Percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Gitu. Jadi kita harus berjuang untuk mengerjakan. Kita nggak bisa. Jadi merubah kodrat jahat menjadi kodrat ilahi itu harus dari diri kita sendiri. Kita yang memaksa, tentunya dengan penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita nggak bisa, gitu loh. Jadi Tuhan itu bukan nggak bisa ya. Tuhan bukan nggak bisa ngerubah cut gitu. Orang hatinya jahat jadi baik cut gitu, nggak bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi cara kerjanya kan nggak begitu. Ada yang namanya free will. Dari pertama manusia diciptakan itu ada free will, ada kehendak bebas. Nah kan pertanyaannya jadi kita kan harus berjuang nih untuk memenuhi standar masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi masuk kerajaan surga kan nggak seenak-enaknya aja siapa aja bisa masuk. Nggak cuma bilang, oh terima Yesus doang masuk surga. Oh enak aja, nggak bisa begitu lah.
Karena kalau siapapun bisa masuk surga, ya surga jadi, ya maaf kata ya, mungkin agak kasar, tapi jadi murahan gitu loh. Iya kan, orang nggak orang yang asal ngomong, tukang bohong, masih bergelut dalam dosa, bergaul sama dosa, asal terima Tuhan, udah bisa. Masih mabuk, masih zina, masih melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu nggak bisa. Terus standarnya gimana? Kalau berbuat baik aja nggak cukup. Terus kita mesti gimana? Kita pelayanan aja nggak cukup loh. Khotbah, kita pelayanan, doain orang, susir setan, doain orang sembuh. Itu nggak cukup. Itu tugas kita, memang harus kita lakuin. Jadi saat Tuhan selamatkan kita harus jadi berkat buat orang. Nah ini, kita nggak cukup baik, kita harus bisa jadi berkat buat orang lain, kehidupan kita. Jadi berkat itu bukan ngomong duit ya, bukan bilang, oh kita harus kasih dia duit. Enggak. Saat orang susah, kita hibur dia. Saat orang sedih, dia butuh teman bicara, kita mau dengar dia. Gitu loh. Kita nggak lagi keluar kata-kata kasar. Gitu. Ditabrak, jangan ditabrak lah, kalau ditabrak. Jangankan ditabrak, kadang kita diselip di tengah jalan. Itu kebun binatang keluar semua. Habis pelayanan padahal baru pulang gereja. Baru dibilangin, matikan manusia lama, amin. Aminnya mah kenceng banget. Tapi baru keluar pintu gereja. Ini saya alamin sama anak saya waktu itu. Jadi anak saya bercanda sama anaknya si A gitu. Didodorin celananya sama anak saya. Emang itu ya namanya anak masih kelas berapa waktu itu dia ya? Masih SD lah, kecil lagi. Main-main didodorin. Bapaknya ngamuk. Itu habis dengar khotbah gitu, harus mengampuni gini gono. Loh, saya waktu itu ya belum tobat juga, sama. Tantangin balik. Saya bilang, orangnya lebih tinggi dari saya, lebih gede. Saya tantangin balik. Saya tanya, Pak, ini kan permasalahan kecil, namanya anak kecil main. Ngapain kita ikut-ikutan orang Pak? Oh, tapi nggak bisa gini. Saya tanya, Bapak maunya apa? Saya bilang, kita keluar aja di gereja lah, jangan di sini lah. Masih itu dulu sebelum ketemu Bu Ana itu. Sekarang udah enggak. Kalau sekarang saya dulu suka marah sama anak tuh, kalau marah bisa teriak-teriak kayak orang kesetanan. Terakhirnya saya udah nggak pernah. Saya tahunya nggak pernah karena anak saya bilang, Papa sekarang udah cupu. Udah nggak marah-marah, cupu. Jadi kalau marah cuma negor biasa doang, cuma jangan gitulah apa. Ya ada nada tinggi dikit tapi nggak sampai kayak orang kesetanan gitu. Nah jadi balik lagi, kalau pelayanan nggak cukup, semua nggak cukup yang kita lakukan. Terus standarnya gimana? Ada di 1 Petrus 1, 15, 16. Ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ini standarnya, harus kudus. Standar Kristen itu jelas kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Tidak bisa diturunin, udah standarnya. Itulah dibilang kita punya kesalehan, kita punya kekudusan, tidak bisa diganti dengan pelayanan kita. Tidak bisa. Pelayanan ya pelayanan. Pelayanan adalah wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, tapi kita harus paksa diri kita untuk berubah menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Bisa nggak? Ya bisa. Kalau nggak bisa, nggak dituntut. Dan Yesus sudah mencontohkan, Yesus datang sebagai manusia, sama makannya makan nasi, makan roti, sama. Saat dia ditawarkan kemegahan dunia sama setan, dia bisa tahan, dia bisa tolak. Kita pun bisa, harus bisa. Jadi dalam segala aspek hidup kita, apapun yang kita lakukan, rasakan, pikirkan, apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, itu semuanya harus berkenan di hadapan Bapa. Makanya kalau mau melakukan sesuatu, mau berpikir, mau
mau ngomong, melihat, harus hati-hati. Berkenan atau enggak. Kristen itu bukan masalah boleh nggak boleh. Terlalu gampang kalau masalah boleh nggak boleh. Kristen itu masalahnya yang kita lakukan itu berkenan atau enggak sama Bapa di surga. Bukan masalah boleh nggak bolehnya. Cuman ini nantilah lain waktu lagi sini, soalnya sudah agak mepet ya. Jadi saya agak kebut aja ya. Nah, jadi kita udah tahu, ada orang bilang, wah Pak, kok susah banget ya ikut Tuhan? Ya emang susah. Terimanya mah gratis, gampang. Ngikut Tuhan yang susah. Jelas kok Tuhan bilang, pikul salib sangkal diri. Jadi kalau kita ikut Tuhan dengan harapan jalan mulus, nggak ada lobang, happy-happy, nggak ada masalah, wow salah alamat kita. Nggak bisa. Tapi satu janji Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita. Saat kita mau hidup kudus, kita mencari Tuhan, kita koneksi, kita balik. Sepertinya Ibu Ana selalu ngomong bolak-balik, kita harus memperbaiki koneksi kita sama Tuhan. Kalau udah terkoneksi dengan Bapak di surga, bukan nggak ada masalah, masalah mah tetap ada. Saya yakin kok Bu Ana masalah pasti ada. Saya pun masalahnya banyak. Tapi enteng. Jadinya enteng-enteng aja gitu. Ada aja jalan keluar tuh, entah gimana caranya tuh jalan keluar ada aja yang datang. Pertolongan orang kirim Tuhan kirim orang apa semua ada aja. Gitu. Ya. Jadi kita jangan sampai mengejar yang salah. Gitu. Kita harus berusaha mati-matian mengubah diri kita yang lama, menanggalkan manusia lama pakai manusia baru. Karena tidak akan pernah bisa kita terhubung dengan Tuhan kalau kita masih dalam keadaan kodrat dosa. Tidak bisa. Bapa kudus. Kalau kita tidak kudus, kita nggak bakal bisa connect sama Bapa. Gitu. Jadi hari demi hari, kita harus ada perbaikan. Hari ini orang ngomong 1, kita ngomong 50. Besok orang ngomong 1, kita ngomong 25. Besok orang ngomong 1, kita ngomong 10. Besok orang ngomong 1, kita diam. Kita nggak balas lagi orang ngomong, biarin aja orang mau ngomong apa. Gitu. Jadi ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita ditolak Tuhan. Terakhir saya cuma mau baca dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi ayo kita sama-sama berjuang mengejar kekudusan sehingga saat kita pulang, kita ketemu Bapa, kita didapati berkenan dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sudah Bu, itu aja. Maaf kalau kepanjangan ya. Iya, saya tadi waktu si William sampaikan ini, Tuhan tuh kasih satu gambaran. Di William kan tadi ngomong ya, kamu dikasih kunci rumahnya di Bogor, terus dikasih map. Jadi gini loh, itu Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus itu jaminan untuk kita itu bisa memperoleh keselamatan. Jadi jaminannya adalah Roh Kudus. Dan baca ya, Bapak Ibu coba siapapun yang menyampaikan firman, semuanya harus serius mendengarkan. Ya, karena seperti saya ini, William ngomong seperti itu, Tuhan itu tiba-tiba ngomong sama saya kayak gitu. Ini Efesus 1
ayat 13-14. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tadi William ngomong gini, kita dikasih rumah di Bogor dari Jakarta, terus pasang map. Belok kiri. Yang ngomong belok kiri, belok kanan itu siapa? Roh Kudus. Terus sukanya kan kita gini tuh. Enggak bisa Tuhan, ini kalau ke sana itu saya susah loh. Saya gini. Kamu banyak alasan. Sehingga disuruh ke kanan, kamu ke kiri. Akhirnya kan mubeng-mubeng di jalan padang gurun tersesat. Sebetulnya proses kehidupanmu itu sudah selesai, tapi karena itu tadi disuruh belok kanan malah belok kiri. Jadinya prosesnya tambah panjang. Nah, sama firman. Jadi firman itu setiap hari kita baca, Roh Kudus akan mengarahkan ke kiri, ke kanan, lurus. Jadi bagaimana saya hidup kudus? Tadi kan standarnya tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Kekudusan itu standarnya. Bagaimana saya bisa hidup kudus? Ya bisa, karena firman Tuhan itu membersihkan kita. Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang membuat kita punya akses ke surga. Begitu ya. Jadi tapi William hari ini belum memberikan kesaksian yang kamu alami hari ini. Mau disampaikan sekalian? Ya sampai jam 11 enggak apa? Soalnya udah setengah jam. Oke, next time ya. 20 menit. Ya next time aja lah. Next time, karena Iya, William hari ini waktunya panjang. mendapatkan perjumpaan langsung dengan Tuhan. Keren. Ya. Yuk, silakan. Siapa ya habis ini? Apa dulu? Pak Abner apa Pak Abner dulu deh. Pak Abner mana? Silakan Pak Abner. Mic-nya belum dinyalain. Ya, terima kasih Bu Ana. Salam untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mohon maaf, sebenarnya saya hari Jumat lalu ya tugas saya ya. Tapi karena signalnya yang buruk ya, apalagi kalau cuaca hujan deras, waktu itu hujan terus sehingga mempengaruhi. Waktu itu saya ada di Cibubur, Jakarta, sekarang saya ada di Bandung. Kalau Bandung sinyalnya bagus terus ya. Ya. Malam ini ya, kita sama-sama ya akan belajar sharing firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu temanya mengucap syukur dalam segala hal ya. Itu saya ambil dalam kutipan Perjanjian Baru di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Di mana mengucap syukur dalam segala hal ya. Intinya itu ya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu pastinya kalau kita mendapatkan peristiwa yang baik, kita bisa mengucap syukur ya. Tapi biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, itu selalu kita biasanya tidak bisa untuk mengatakan perkataan mengucap syukur atau terima kasih sama Tuhan. Itu pada umumnya begitu ya. Tapi di sini Tuhan mengendaki kita untuk mengucap syukur dalam setiap saat, dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan meminta kepada kita untuk mengucap syukur ya. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Jadi Tuhan minta kepada kita semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur ya. Apakah itu menyenangkan atau itu tidak menyenangkan bagi kita, kita tetap mengucap syukur. Pada saat kita sehat, kita mengucap syukur. Pada saat kita sakit pun, kita mengucap syukur. Pada saat kita menempuh perjalanan dan kita diberikan keselamatan, kita tetap mengucap syukur. Pada saat kita melakukan perjalanan, ada suatu peristiwa kecelakaan, ya kita tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengucap syukur dalam segala hal, yaitu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap mengucap syukur. Pada saat kita bangun pagi, kita mengucap syukur ya. Kadang-kala kita sering ya
kehidupan kita bangun pagi, yang kita ambil adalah HP ya, kemudian buka status, lah seperti itu ya. Itu yang salah ya. Tapi yang Tuhan inginkan, mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap kehidupannya, pada saat pagi hari, siang hari, maupun pada malam hari, dalam situasi apapun juga. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita kilas balik ya, flashback dalam perjalanan bangsa Israel ya, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian Kanaan ya. Lawan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut ya. Ini yang sering disampaikan oleh Ibu Ana ya, di dalam Keluaran perjalanan bangsa Israel. Kalau kita sejak dari kecil sudah percaya sama Tuhan, jadi anak Tuhan, pasti kita juga tahu ya cerita sekolah minggu ya, dan seperti itu. Kalau saya mendengar kata bersungut-sungut tuh, saya selalu teringat peristiwa bangsa Israel itu ya, di mana bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka selalu selalu bersungut-sungut ya. Pasti kita tahu juga ya, sepanjang perjalanan 40 tahun, mana yang mereka lakukan? Apakah banyak mengucap syukur atau bersungut-sungut ya? Tentunya yang pasti bersungut-sungut. Karena saya melihat, saya membaca itu barangkali ada 16 kali mereka bersungut-sungut pada saat melewati lokasi-lokasi ya. Ada 16 kali kalau saya hitung-hitung ya seperti itu ya. Nah, kita tahu ya pada saat pertama bersungut-sungut itu pada saat tentara Mesir mengejar bangsa Israel, itu sudah mentok di Laut Merah, mereka ketakutan karena dikejar bangsa Mesir, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa, sehingga Musa memohon kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan keselamatan. Itu pertama kali mereka bersungut lepas dari keluar dari tanah Mesir ya. Mereka dikejar, kemudian mereka takut, bersungut-sungut. Kemudian setelah bisa menyeberangi Laut Merah, di mana mereka sudah melihat peristiwa supernatural yang Tuhan berikan, yang mereka alami, tapi mereka tetap aja rasa sungut-sungut itu masih ada terus ya. Pada saat tiba di Mara ya, di mana mereka butuh air, ternyata airnya pahit, mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa ya, sehingga Musa minta kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah itu peristiwa di Rafidim, di mana mereka lapar dan haus, mereka juga minta makanan, minta air, tidak ada, bersungut-sungut kepada Musa. Nah, ini yang lebih sadis lagi ya, mereka berani bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yaitu kalau kita membaca dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 6 itu mereka berani bersungut-sungut di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, Tuhan murka ya, sehingga Tuhan mengeluarkan api di hadapan mereka dan juga di sekitar perkemahan. Itu Tuhan sudah marah ya, karena sungut-sungut mereka itu ya sudah keterlaluan seperti itu ya. Nah, di sini mengapa mereka bisa melakukan seperti itu? Mengapa mereka bersungut-sungut? Ya karena bangsa Israel ini tinggal di tanah perbudakan Mesir itu selama 430 tahun ya. Di mana mereka, karakter mereka, mental mereka sudah merupakan mental pahit ya. Di mana karena mereka mengalami perbudakan sepanjang 430 tahun. Sehingga hati mereka, apa yang mereka keluarkan yaitu sungut-sungut. Tidak ada kesabaran, selalu marah ya, tidak ada ucapan syukur. Bahkan pada saat pasti Bapak Ibu pernah ya, waktu Musa masih jadi anak dari di Mesir ya, itu Musa memisahkan antara mereka berkelahi pun mereka marah sama Musa ya, sehingga mereka tahu pada waktu itu Musa membunuh, sehingga mereka juga menceritakan kepada yang lainnya, sehingga Musa pun lari ya. Memang itu sudah rencana Tuhan. Tapi disitulah mereka selalu marah, ada amarah, ada emosi, ada sungut-sungut dalam kehidupan mereka. Yaitu kenapa? Ya karena karakter mereka, mental mereka adalah mental pahit ya. Karena tinggal dalam masa perbudakan di tanah Mesir. Demikian kita dalam kehidupan kita ini adalah Israel rohani ya, di mana kita ini sebagai anak Tuhan sering tetap masih melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita bersungut-sungut atau tidak menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita komplain sama Tuhan ya.
Seperti itu ya. Mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena yaitu kita tidak memiliki pijakan yang kuat dalam hidup kita. Ya, apa itu pijakan kuat dalam diri kita? Yaitu yang ada di dalam Roma ya, Roma 14:17. Ini yang sering disampaikan ke Bu Ana, dan itu menjadi pijakan kita ya di dalam keluarga kerajaan surga ya, seperti itu. Dan itu juga saya pegang teguh ya, saya praktekkan ya, kita aplikasikan sama-sama, memang itu luar biasa ya, seperti itu. Saya juga merasakan, makanya saya sampaikan firman Tuhan ini ya. Sehingga pijakan yang harus kita pakai adalah pijakan yang kuat, yaitu ada di dalam Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan, dan kita aplikasikan. Kita harus menjadi pelaku dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan, itulah menjadi kebenaran dalam hidup kita. Kemudian damai sejahtera ya. Kalau kita masih ada rasa kepahitan, kalau kita tidak bisa membereskan diri kita, masih ada konflik batin, kemudian masih ada kedagingannya, kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Ya seperti bangsa Israel, karena mentalnya pahit, ya artinya mereka tidak mengalami damai sejahtera, tapi mereka selalu bersungut-sungut, selalu komplain. Ya itu ya, kalau dalam diri kita tidak ada damai sejahtera, seperti itu, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita ini juga bangsa Israel rohani ya. Jadi intinya, kalau kita tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, masih ada akar kepahitan, masih ada konflik batin, masih tidak bisa mengampuni, masih dalam kedagingan, otomatis tidak ada damai sejahtera, otomatis kita tidak bisa mengucap syukur. Tapi yang sering keluar adalah komplain, bersungut-sungut, marah, seperti itu ya. Sehingga kita tidak bisa hubungan kita kepada Bapak terputus atau konslet ya, istilahnya Bu Ana, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sukacita dari Roh Kudus ya. Jadi ada 3 kabel yang harus kita aktifkan terus ya. Kita charge terus ya, dengan kita selalu mendengar firman Tuhan, kita selalu dengan kepada Tuhan, seperti itu. 3 kabel ini jangan terputus ya, karena 3 kabel ini yang dapat menghubungkan kita kepada Bapa di surga, dan juga membuat ada damai dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita. Itu tadi kita bercerita mengenai perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, yaitu pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi ya. Tuhan Yesus itu selama di bumi dia adalah 100% manusia. Sehingga saya melihat ya, dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus selalu mengucap syukur. Setiap aktivitas dalam pelayanan. Ini saya baca pada saat Tuhan Yesus memberikan makannya kepada 5.000 orang ya, 5.000 orang laki-laki. Sebelum Tuhan memberikan makan ya kepada 5.000 orang itu kan, Tuhan bertanya, adakah di antara kalian yang membawa makanan? Ternyata yang membawa makanan itu adalah anak kecil ya. Sebenarnya mereka semua membawa makanan, orang dewasa pun membawa bekal ya. Karena Tuhan Yesus kalau khotbah itu pasti lama ya. Sehingga orang Israel yang itu kan, mereka kan tinggalnya kan berjauhan, tapi mereka mendengar, oh Tuhan Yesus ada di sini sedang khotbah. Mereka datang, pasti mereka bawa bekal makanan. Cuma karena bekalnya untuk diri mereka sendiri, mereka malu untuk ngacung untuk Tuhan saya bawa makanan, karena Tuhan ingin memberikan makanan kepada seluruh yang ada di situ, yaitu berjumlah 5.000. Tetapi ada anak kecil ya, yang tentunya anak kecil karena masih polos, dia ngangkat jari ya. Makanya Tuhan selalu mengatakan bahwa yang bisa untuk sampai ke kerajaan surga adalah anak kecil ya. Ini contohnya juga seperti itu ya. Sehingga anak kecil itu angkat jari, kemudian dia memberikan bekal dia ya. Karena itu bekal itu diberikan orang tua untuk anaknya, karena anaknya ya namanya anak kecil kan pasti banyak makannya. Tapi kalau orang dewasa itu ya bekerja sedikit ya, karena udah dewasa dia bisa tahan lapar, nah seperti itu. Sehingga yang ada itu ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, sebelum Tuhan memberikan kepada mereka, mujizat itu dilakukan, Tuhan juga mengucap syukur, menengadah ke atas, kemudian mengucap syukur kepada Bapa, sehingga terjadi mujizat. Itu ya satu contoh ya. Kemudian yang lainnya yaitu pada saat Tuhan mengunjungi
sahabat Tuhan yang ada di Betania, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Di mana pada saat Tuhan datang ke Betania itu, Lazarus sudah meninggal 4 hari di kuburannya. Nah, pada saat Tuhan akan memanggil Lazarus, Tuhan juga mengucap syukur, menengah ke atas, mengucap syukur kepada Bapa, memohon kepada Bapa. Kemudian setelah itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang akan saya sampaikan bahwa apa yang Ibu Ana pernah menyampaikannya, apa yang dilakukan Tuhan itu ya kita lakukan. Setiap perjanjian baru, dalam setiap kehidupan Tuhan itu ya harus kita lakukan juga. Kenapa harus kita lakukan? Ya karena kita ini kan jati diri Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Kita ini sahabat Tuhan. Kita ini anak Allah ya. Jadi kita juga apa yang Tuhan lakukan ya kita lakukan. Ya seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, kita juga harus tetap mengucap syukur. Dalam setiap pelayanan, kita harus juga mengucap syukur. Dalam setiap aktivitas apapun, kita harus selalu mengucap syukur. Kemudian saya akan membaca di dalam Efesus 5 ayat 20 ya. Mohon maaf. Filipi 4 ayat 6. Ini firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang Tuhan lakukan kan. Pada saat Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan juga mengucap syukur, memohon kepada Allah Bapa apa yang akan Tuhan lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini yang saya tekanlah, janganlah hendaknya kamu khawatir ya. Nah, di sini ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga tidak perlu khawatir. Kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Kita sebagai anak Tuhan tidak perlu panik dalam setiap kehidupan kita. Karena ini Tuhan ya, Tuhan yang menyampaikan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, yang tertulis oleh muridnya untuk ditulis dalam kitab ya, seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan ya harus kita percaya, harus kita lakukan. Karena apabila kita masih ada rasa khawatir dalam hidup kita, itu sama aja dengan dosa ya. Yaitu mengapa kok bisa dosa ya? Karena kita tidak percaya oleh kuasa Tuhan, kita tidak percaya oleh otoritas Tuhan ya. Kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan ya berarti kita melanggar firman Tuhan, berarti dosa. Dan itu yang iblis inginkan ya. Karena pada saat iblis tahu bahwa kita ada khawatir dalam hidup kita, maka iblis akan memakai kita sepanjang hidup kita. Dia akan membuat kita selalu ada rasa takut, selalu ada rasa panik. Karena iblis tidak mau ya kita ini selalu dekat, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu kan kerjaan iblis kan. Karena iblis ingin selalu mematahkan hubungan jarak kita dengan Tuhan. Kalau iblis tahu bahwa kita ada rasa khawatir, maka iblis akan mengintimidasi pikiran kita. Dia akan menguasai pikiran kita sehingga ada rasa takut. Iblis selalu membujuk kita atau menjebak kita ya dengan ya wajarlah kalau kamu takut karena ini kan memang berat bagi kamu. Kamu mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, ya wajar kalau kamu khawatir seperti itu ya. Nah itulah hal-hal yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita agar kita ada rasa takut. Sehingga kalau kita merasa takut, kita rasa khawatir, kita rasa panik, maka tidak ada rasa ucapan syukur kepada Allah. Karena kita sudah panik, kita sudah khawatir, dan kita dikuasai oleh intimidasi oleh iblis. Sehingga iblis pun bisa menjebak kita dengan perkataan seperti itu. Nah, itu yang membuat kita lemah. Nah, maka dari itu ya, untuk supaya kita tidak ada rasa khawatir, tidak rasa takut, ya kita memang harus mempunyai pijakan yang kuat ya. Karena kalau kita mempunyai pijakan yang kuat di dalam hidup kita, maka saya yakin, saya percaya bahwa kita selalu akan teringat kepada Bapa di surga dan kita selalu dapat mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kekuatan bagi kita ya. Karena apa? Tuhan memberikan kuasa. Dengan kita mengucap syukur, kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena mengucap syukur itu artinya bahwa kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya kita berserah kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya kita percaya aja bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong kita ya, seperti itu. Kemudian dengan mengucap syukur adalah mengatakan kepada Tuhan bahwa kita
bahwa kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan ya. Mengucap syukur artinya bahwa membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan kita selalu mendengar firman Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, dan kita tidak perlu cemas. Tetapi kita tetap setiap peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 berbunyi demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya, seperti itu ya firman Tuhannya. Nah, jadi memang kita diharapkan di firman Tuhan ini kita tidak boleh bersungut-sungut seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi karena apa? Kalau kita selalu bersungut-sungut itu membuat Tuhan murka ya, seperti yang terjadi pada peristiwa Bilangan 11 ayat 1-6 itu, bangsa Israel berani bersungut-sungut di hadapan Tuhan sehingga Tuhan murka. Karena apa? Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan itu bersungut-sungut. Tetapi Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah mengucap syukur dalam setiap peristiwa apapun. Karena disitulah penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya itu bagi kita semua ya, kalau kita mengalami sakit penyakit ya, tetap mengucap syukur ya. Jangan sampai kita diintimidasi oleh iblis ya. Iblis, nggak mungkin sembuh, sakitmu sudah parah sekali, sakitmu sudah kronis sekali. Lah itu intimidasi dari iblis ya. Nah disitulah kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengetahui, tetap mengucap syukur, perkatakan firman Tuhan, perkatakan ucapan syukur terus ya, karena itu membuat kekuatan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke sia-siaan seperti itu. Demikian Bu Ana, firman Tuhan. Jadi pesan dari firman Tuhan itu kita tetap mengucap syukur dalam setiap peristiwa apapun. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita pada saat kita mengalami suatu tekanan hidup, suatu peristiwa yang tidak menyenangkan kita, asal kita mengucap syukur, berarti kita berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bisa melihat ya, KKS ini keren loh. Dari dalam dirinya mengalir aliran air hidup ya. Itu kok ngomong kan terus gitu ya. Bisa di stop. Nah itu berarti sudah ada air hidup. Betul ya? Nah, ini mungkin ada yang bertanya, saya susah mengucap syukur karena masalah saya terlalu banyak. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 ini ada korelasinya dengan yang disampaikan William. William dengan Pak Abner ini di combine, ini keren banget. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini kan yang disampaikan sama William tadi. Nah, alasannya apa saya harus mengucap syukur? Sebab engkau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, dahsyat ya. Masalah itu kecil. Kita ini sudah mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan dan kita tinggal di dalamnya. Meskipun masih di dunia ini. Asal kau percaya. Itu loh masalahnya. Next, selanjutnya siapa? Oh ini ada Bu Lili dan ada saya mau kasih salam dulu Bu Lili sama Pak Anwar ini Amerika ya. Sudah selamat sampai di Amerika dengan selamat semuanya baik ya. Saya mengucap syukur kepada Ibu Ana atas doa-doanya sehingga saya dipelancarkan dan juga tidak ada pemeriksaan yang menyusahkan. Dan puji Tuhan, semua merasa kayaknya tidak lelah dalam perjalanan walaupun dalam 20 jam, tapi Tuhan bersama saya. Malam ini saya mau ikut Zoom, saya bilang sama Tuhan, saya mau ikut Zoom, jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya. Tapi Tuhan tuh luar biasa, Ibu Ana. Jam 4:12 saya dibangunkan, tapi Christine masih tidur karena malam dia tidur jam 1.
Iya, saya Oke. mengucap syukur Tuhan. Saya di sini dalam keadaan sehat, walaupun masih ada ya sedikit sakit-sakit, saya nggak peduli. Saya tahu Tuhan selalu bersama saya dan juga keluarga saya dengan cucu saya sangat senang Tuhan. Ya, Walaupun di sini dingin sekali dan juga ada turun salju, kami mengucap syukur. Apa ya yang ini Ibu ada Pak Anwar juga, Bapak ada Bu William Lili. katakan bahwa saya harus mengucap syukur. Iya Tuhan. Ya, Terima kasih Ibu Ana. ya semuanya aman, lancar ya, tidak ada pengecekannya yang Ya, terlalu serius. ya terima Sesuai kasih dengan Bu doa Ana. kita waktu itu ya, jangan khawatir, Ya, percaya aja. ya, Oke, ya Tuhan. selanjutnya siapa ya? Siapa dulu? Mau Julius dulu atau Pak Indri? Pak Endri dulu. Pak Endri sudah gabung kah? Next time Pak Ardi Saputra ya, siap-siap ya Pak Ardi Saputra yang di Surabaya minggu depan ya untuk sampaikan firman. Ya, terima Ya. kasih. Pak Abner itu dulu kalau ngikuti saya pertama kali itu dia ngulang-ngulang dan dia banyak pertanyaan, nggak tahu sekarang sudah jarang WA saya nggak tahu. Kalau yang masih sering WA saya itu William. Nah, kalau Pak Abner dulu awal-awal tuh rajin sekali, makanya dia bisa mengulang apapun yang saya sampaikan. Pak Endri ya, sudah siap. Silakan Pak Endri. Terima kasih, Shalom. Shalom. Mohon maaf Bu Ana, memang saya juga dari desa, dari kota kecil, juga gereja saya juga dari Jawa. Mungkin tidak sama dengan rekan-rekan yang lain tadi yang sudah menyampaikan firman yang begitu hebat. Pada itu, pada saat ini kami akan mengambil renungan firman yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mungkin ini melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh Pak William tadi. Ya, hubungan dengan masalah siapakah yang diselamatkan. Di dalam perikop ini akan kami bacakan di dalam ayat 8 dan 9 sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Di dalam ayat ini jelas di sini dikatakan bahwa karena itu kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan. Berarti ini adalah suatu menunjukkan bahwa pada waktu itu Efesus memberikan gambaran kepada Paulus memberikan gambaran kepada jemaatnya di Efesus bahwa penekanan di sini adalah kasih karunia itu Tuhan yang memberikan. Dengan apa kasih karunia itu diberikan? Yaitu di sini dikatakan bahwa oleh iman kita yang akan menyelamatkan kita itu menurut firman yang ada di dalam ayat ini. Apakah dari usaha kita? Di sini dikatakan tidak. Ini tidak dari usaha kita, tapi adalah dari pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah, kalimat pemberian di sini adalah diberikan secara cuma-cuma. Tidak membeli, caranya kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang gambaran dari ayat 8 yang ditekankan oleh Paulus dan juga kepada kita, jemaat yang ada saat ini, untuk bisa dimengerti di dalam ayat ini. Demikian juga di dalam ayat 9, di sini dikatakan bahwa keselamatan itu bukan pekerjaan kita. Berarti keselamatan itu adalah murni dari pemberian Allah, bukan dari usaha kita. Biarpun kita berusaha, tapi kalau Tuhan tidak memberikan, pasti keselamatan itu tidak akan ada di dalam diri kita. Makanya kita tidak boleh bermegah diri atau menyombongkan diri terhadap teman-teman kita yang lainnya. Terus sekarang siapakah yang diselamatkan? Allah itu adalah yang memilih, itu adalah Allah, dan yang menentukan adalah otoritasnya, kepunyaan Allah itu sendiri. Demikian di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah jawaban daripada di dalam Roma ini, bahwa jelas dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Dan juga di dalam ayat Roma 8 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus demikian kelanjutan daripada Roma 8 ayat 30 dikatakan demikian. Dan mereka yang telah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah yang gambaran-gambaran yang kita berikan pada malam hari ini. Adapun yang terakhir dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Demikian Bu Ana, terima kasih. Sedikit sebentar matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Indri. Masih sama hampir mirip dengan punyanya William ya. Ya, betul. Tentang keselamatan. Oke. Selanjutnya siapa ya? Suci dulu deh yang sudah menongolkan diri. Silakan Suci. Shalom, Bu Ana. Shalom, keluarga KKS. Saya di... Oke. Sorry, jelas nggak ya? Jelas. Ya. Ini saya dikasih tugas untuk bagian mengampuni dari Bu Ana. Jadi saya ini memang benar-benar kepahitan sama keluarga saya sendiri. Dengan suami saya, orang tua saya, anak-anak saya. Jadi benar-benar sangat pahit, nggak mudah untuk mengampuni orang sekitar kita, apalagi mereka belum diubahkan. Itu pahitnya benar-benar dari yang pengampunan dari seprapat, setengah, sampai menuju tuh mungkin sekitar 80-90% sekarang. Jadi benar-benar Ibu Ana tuh dari awal selalu bimbing saya telepon pasti Ibu Ana tuh selalu kayak membimbing saya sampai-sampai saya harus berjalan sendiri gitu loh. Artinya di sini Tuhan sih yang kayak nuntun supaya jangan, Ibu Ana udah bilang, jangan pegang sama hamba Tuhan, tapi kamu harus berjalan sama Tuhan. Kamu harus alami Tuhan gitu. Dan saya juga dengar khotbah dari hamba Tuhan juga seperti itu. Jadi benar-benar saya pengen mengalami Tuhan, benar-benar mau gitu loh. Benar-benar saya minta sama Tuhan, saya benar-benar mau dengar suara Tuhan, maka mungkin saudara saya di sini ada. Jadi saya benar-benar pengen dengar suara Tuhan, maka saya ditemukan dengan Bu Ana. Jadi hati saya tuh selama ternyata pernikahan saya, mungkin dari saya kecil itu benar-benar kepahitan, stres. Dan saya baru tahu sekarang ini, saya tuh stres, saya itu udah depresi berat, itu benar-benar udah mau bunuh diri. Jadi benar-benar pahit sekali gitu. Jadi terus saya sampai pernah Bu Ana bilang di pertengahan, kamu pengampunannya belum gitu, tapi kamu masih belum, masih apa ya, belum 100% ngampunin, masih ada. Sampai saya ngerasa itu ya, kita benar-benar, saya sampai, maaf ya Bu Ana, jadi sampai kayak
saya kayak merasa tidak layak gitu loh di grup ini. Sampai saya ngerasa, saya nggak layak ya, saya masih belum benar-benar gitu. Saya udah berusaha tapi belum betul-betul gitu. Sampai saya satu hari saya agak menyingkir, tapi dahsyat luar biasa gitu. Bu Ana nangkep saya lagi, nangkep saya sampai ayo suci gitu. Saya merasakan itu benar-benar kasih seorang ibu gitu ya, kasih seorang ibu, seorang bapak sih sampai nangis, sampai dilawat lagi sama Tuhan. Di situ pun, dari situ saya terus jalan. Saya tetap jalan dan sampai saya diubahkan. Saya pikir ya mukjizat itu perubahan. Saya dari saya awal itu saya merasa mukjizat itu perubahan suami saya, perubahan keluarga saya. Tapi ternyata mukjizat sebenarnya adalah ketika kita diubahkan sama Tuhan. Saya itu sombong. Saya itu benar-benar agamawi ternyata. Itu benar-benar Tuhan korek saya punya hati. Itu yang paling penting. Itu berkat yang utama. Selalu bilang kan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu yang saya pikir, apa ya Tuhan? Saya mau gitu ngalamin Tuhan. Benar-benar saya mau merasakan hadirat Tuhan, saya mau betul-betul, saya punya hati yang seperti itu. Oke, saya sedikit nyanyi ya, sedikit untuk supaya ini. Kalau misalnya teman-teman mau, kita coba imani. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah, disinilah hati kita saat benar-benar Tuhan mau kita, hati kita taat dan setia. Di situ Tuhan bongkarkan semua hati. Jadi sekarang saya melihat suami saya itu penuh dengan rasa kasih benar-benar kasih yang nggak ada rasa udah beda jauh deh, nggak ada rasa benci, tapi benar-benar saya ngerasa Tuhan itu hidup, Tuhan itu keren, benar-benar tuh dia bawa saya, bongkar hati saya, dan saya merasa benar juga ya kalau misalnya suami saya diubahkan, keluarga saya diubahkan, tapi saya sendiri belum diubahkan. Jadi mereka yang ke surga, tapi sayanya enggak gitu. Nah, saya percaya pasti saat sayanya berubah, pasti keluarga saya pun akan berubah gitu. Karena kita kan memancarkan kasih, kita tak jadi terang dulu. Jadi betul-betul pengampunan itu keren banget, dan saat kita mau taat dan setia, Tuhan itu ubahkan kita betul-betul gitu. Dan waktu jadi berkat itu betul loh, berkat itu kebuka. Jadi saya satu hari itu saya benar-benar hanya nyembah Tuhan, hanya baca. Makanya Ibu Ana selalu bilang baca firman, artinya supaya kita tuh sebenarnya benar, kita tuh peperangan setiap hari. Jadi kenapa kita harus nempel sama Tuhan dengan baca firman? Di situ saya nggak fokus ke suami saya fokus ke firman, sama tiap hari nyembah. Dari saya bangun sampai saya tidur, saya terus nyembah Tuhan, saya baca firman, terus itu yang saya perbuat. Satu hari dia suami saya nyari, saya kata Ibu Ana, nanti dia akan nyari kamu, bukan kamu lagi yang nyari dia. Itu yang saya dapat. Lalu pekerjaan suami saya, Ibu Ana bilang, Bu, ini kok suami saya dapat kerjaannya kok dia dapat terus, kan dia yang enggak ini ya, itu masih hati saya masih setengah. Tapi Ibu Ana bilang, itu berkat dari kamu, itu Tuhan
lewatin suami, dia bilang. Benar, itu buka Bu, jalannya kebuka, jalan pekerjaannya semua kebuka, dan kemarin dia telepon, ini ada rezeki uang jutaan ya Bu ya. Kan kemarin itu diambil uangnya semua sama dia, lalu dia kasih ke saya, ini uang, kamu mau apain? Ya ampun Tuhan, saya bilang ini tuh nggak mungkin, karena uang itu semua dia pegang. Nah, oh ya, sama satu lagi, kalau pas saya selalu mengucap syukur loh. Suami saya ambil uang saya, dia maksudnya ngambil, maksudnya dulu kan dikasih gitu, karena saya singkapkan kesalahan dia ambil semua uang, semua harus pelit sekali gitu. Tapi sekarang, tapi saya begini, saya belajar syukur dulu di hati saya belajar syukur, terima kasih Tuhan, karena masih ada mamon di saya, jadi melewati suami saya ini disuruh tidak boleh tidak boleh kayak mengharapkan mamon. Pokoknya Tuhan ajarin saya, masih ada mamon, masih saya tidak ada kasih, Tuhan itu ajarkan saya satu persatu. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Semua Tuhan berkati. Thank you Suci. Suci ini dari Buddha ya, dari Buddha, dia baru kenal Tuhan itu baru setahun ya. Setahun ini. Tapi dia militan loh. Dia militan, dia mencoba untuk mempraktekkan pengampunan, dan mulai terjadi kan perubahan waktu kamu mengampuni, kamu berarti terhubung kembali dengan Bapa. Waktu kamu terhubung dengan Bapa, segala aspek di dalam kehidupanmu akan dipulihkan. Sebetulnya kan mudah begitu, kitanya aja yang terlalu sombong untuk berkeras dengan tidak mengampuni. Oke, maju terus ya Suci. Kalau saya menegurmu jangan merasa tidak layak, itu justru kamu dibersihkan, makin kinclong dan berkenan di hadapan Tuhan. Maju terus ya Suci. Amin. Ya Ibu Ana, makasih. Ya, di hadapan kita sudah bergabung yaitu Pak Pendeta Julius. Silakan Pak Pendeta. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita ya. Shalom. Siap muter-muter sama saya. Ya, oke. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, sebentar, saya buka catatannya dulu. Oke. Ini rema yang saya dapatkan pribadi ya. Ini saya dapat waktu itu sebelum Natal. Ya. Suara saya jelas kan ya? Oke. Ini rema sebelum Natal Desember 2022. Itu ketika saya baca firman gitu ya, tiba-tiba ada suara begini, jadilah terang. Saya pikir, wah ini pasti Yesaya 58 ini, suruh apa? Banyak sedekah, banyak ngasih orang gitu. Terus dibilang bukan. Nah, terus yang mana? Nah, nggak ada suara lagi tuh, diam tuh. 2 hari setelahnya muncul lagi, jadilah terang, jadilah terang. Maksudnya gimana nih? Makin bingung saya nih. Nah, terus tiba-tiba saya diingatkan ya, ada 3 kalimat ini, bangkit, jadilah kuat, dan bersinar. Terus saya cari di YouTube nggak ada itu. Makanya ya udah, saya coba kembangkan sendiri ya. Jadi gini, kita belajar dari benih ilahi ya. Setiap kita itu punya benih ilahi di dalam diri kita masing-masing ya. Tetapi seringnya benih itu muncul dalam bentuk buah ya kan, tahu kan ya, kayak buah mangga, buah salak gitu kan ya. Nah, benih itu selama masih ada dagingnya, dia tidak akan aktif, dia tidak akan bisa bertumbuh ya, karena ternyata dagingnya di buah itu makanan cadangan untuk si benih itu hidup. Nah, oke, supaya lebih familiar, ini pemahamannya saya dapat sendiri loh ya. Nanti kalau semisal teman-teman kurang cocok atau kurang berkenan, ya mohon maaf ya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan mentor. Oke. Supaya lebih familiar, kita belajar dari benih pohon mangga. Ya.
Satu persatu ya. Oke. Kalau boleh disimpulkan ini, ada dua hal yang selalu dicari manusia, ya. Yang pertama itu happiness, kebahagiaan. Yang kedua itu purpose atau tujuan hidup. Ya. Kalau ada yang mau 3 atau 4 terserah, nggak apa-apa. Ini kan pemahaman dari saya dapatnya begini. Happiness itu bagaimana? Nah, kita itu digambarkan kalau suka happiness itu seperti buah, ya. Ya, bagi anak kecil sukanya dapat nilai bagus. Terus kalau yang bisnismen sukanya dapat untung, dapat uang terus. Nah, misal ada punya restoran cabang 10 gitu ya. Nah, ini cuan di cabang 1 berapa, cabang 2 berapa, cabang 3. Nah, itu selalu tentang kebahagiaan, selalu berpikir tentang kebahagiaan, dan itu nggak salah sebenarnya. Tapi kalau mau jujur, ya, itu hanya berbicara tentang diri sendiri, mengenai aku, dan aku, ya. Itulah maksudnya dengan masih dalam bentuk buah, itu dagingnya tebal, ya. Coba kita lihat buah mangga itu. Memang dagingnya tebal, manis gitu ya. Tapi seiring waktu ya, misal seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia akan mengkerat, lama-lama busuk. Ya. Jadi buah yang busuk itu seperti nggak sampai ke destininya gitu loh. Kalau diibaratkan seperti orang. Nah, beda lagi dengan tipe orang yang kedua ini, yang tadi yang mencari purpose ya. Nah, bedanya gimana? Misal begini, wah aku nih udah punya rumah, mobil, terus perusahaan banyak, kok kayaknya ada yang kurang ya, apa ya? Nah, ada yang mengganjel, ada yang sepertinya kok masih ada yang kurang gitu loh. Apa? Uang sudah punya, semua sudah punya, semua bahagia lah. Terus kurangnya apa gitu? Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah keluar dari zonanya, zona buah ini, zona cari kenyamanan ini. Nah, itu orang-orang seperti ini digambarkan seperti ini di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi kalau kita masuk dalam siklus ini ya, siklus benih-benih itu, kita akan mengalami beberapa proses. Ya, seperti tadi, proses bangkit, jadi kuat dan bersinar. Nah, bangkit itu seperti apa? Nah, supaya itu kita pertama sebagai buah itu ya, kita akan mengalami proses pemotongan daging, ya. Buah itu akan dibersihkan, benih itu akan dibersihkan dari dagingnya, ya. Ada proses pembersihan. Nah, itu bisa dibersihkan lalu dicuci, dikeringkan. Nah, ini cerita tentang pohon dulu ya. Lalu kita mulai adanya proses berkecambah, ya. Setelah benih itu dikeringkan, ada tanah yang digali, ya. Kita ditaruh di tanah itu, kita ditimbun, ditutupi tanah, disiram air. Nah, di situ kan gelap, ada tekanan seperti itu. Nah, ajaibnya benih itu akan bertunas ketika dia menemukan kegelapan, ya. Sedikit demi sedikit dia menembus permukaan tanah, tanah itu sampai dia bertemu dengan matahari. Nah, apakah ketika sudah bertemu dengan matahari itu selesai? Nah, justru di sini baru mulai prosesnya. Kita masuk ke proses menjadi kuat, ya. Tunas itu tumbuh, dia akan hadapi sesuatu yang lebih besar dibanding dia yang dia hadapi di dalam tanah itu. Ya, semisal angin, panas, terik, ya, terus ada gangguan hama segala macam. Nah, tapi jangan khawatir. Si petani pasti menyiapkan seperti sebuah bedeng gitulah, yang untuk memelihara si benih ini supaya tidak mati seperti itu. Nah, tunas ini akan terus tumbuh dengan bergantung pada matahari. Dia serap kekuatan matahari, menyerap sinar itu, dan juga menyerap nutrisi di dalam tanah supaya dia terus tumbuh. Pohon itu sudah cukup besar,
lalu menjadi layak berbunga dan berbuah. Nah, proses ketiga yaitu menjadi terang. Ya, ketika pohon itu sudah berbuah, nah itu dikatakan bibit itu sudah dikatakan berubah menjadi pohon yang berfaedah atau bermanfaat buat lingkungan sekitarnya, terutama tentu saja bagi petani tersebut ya, karena dia bisa memperoleh keuntungan dari bibit itu. Nah, menjadi terang itu bukan berarti aku dan aku lagi, ya, tetapi kita memberi manfaat, faedah, dan keuntungan buat yang lain, sehingga orang lain itu bersyukur kita ada di situ. Nah, contohnya siapa sih? Ya, kita yang alami ini. Ini ada satu tokoh sama persis alami, namanya Musa. Ya, kan dari tadi sudah cerita Musa ya. Mungkin familiar. Musa itu kalau di versi film Hollywood ya, dia itu waktu jadi masih di Mesir, dia jadi jenderal perang. Ya, dia saudara Firaun. Ya. Tiba-tiba jeglek dia. Jadi pelarian dari seorang jenderal, jadi pelarian. Kerjanya jadi gembala di Midian ya, di Keluaran 2 itu. Nah, itu proses pemotongan daging. Ya. Awalnya kenapa? Gara-garanya awalnya rindu ketemu sama orang-orang sebangsanya. Terus ketika dilihat bangsanya itu disiksa, prajurit Mesir, nah Musa ini memilih merespon, membela bangsanya ini dengan cara membunuh prajurit Mesir. Ya, Musa memilih jadi penolong, bukan penonton, ya. Tapi ya apa daya tidak diterima sama teman-temannya, malah diadukan, sehingga Musa takut dan jadi pelarian ke tanah Midian seperti itu. Nah, jadi proses ini dinamakan untuk kita menjadi bibit itu, pertama kita belajar mencari dan meresponi panggilan, ya seperti yang Musa lakukan ini, dia belajar mencari. Pertama kan dia punya kerinduan, ini bangsaku ini seperti apa gitu. Lalu dia meresponi panggilannya, dia mencoba menjadi penolong pada waktu itu, namun belum diterima, ya. Nah, rahasia Musa yang kedua yaitu ketika dia bertemu dengan sang api, ya. Dia kan 40 tahun jadi jenderal, 40 tahun lagi dia jadi pelarian. Rahasia panggilannya itu dia ketika bertemu sang api. Sang api itu malaikat Tuhan yang berbicara di semak terbakar itu ya. Nah, setelah diproses 40 tahun menjadi gembala, inilah titik awal ya, perubahan dari segala sesuatu di kehidupan Musa. Awal yang baru, harapan yang baru, masa depan yang baru, tugas yang baru ya. Musa diberi misi khusus bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya memang takut, ragu, tapi Tuhan sediakan fasilitas ya, seperti benih yang baru tumbuh tadi dibedengi supaya tidak rusak, dan misinya berhasil. Nah, orang Kristen ini, sebagai orang Kristen kita juga harus alami perjumpaan pribadi teman-teman dengan Tuhan ya. Kalau belum kita alami perjumpaan pribadi, hidup kita akan tetap sama ya, dalam tanda kutip tuh kita masih diproses, belum selesai. Nah, seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika Musa diutus? Nah, kunci yang ketiga yaitu selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Ya, Musa ini benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan secara detail gitu loh, persis. Ya, misalnya waktu dia suruh bikin tulah gitu kan, hamburkan bara ini nanti jadi lalat. Nah, itu dilakukan persis. Ya, lalu ketika Musa membawa bangsa Israel itu keluar, ya, ketika misal bangsa Israel itu haus, nah, Musa bukan nyari gimana ya nyari. Nah, dia menggantungkan diri pada Tuhan. Dia tanya, Tuhan bagaimana ini bangsa ini haus? Nah, ya kan. Nah, padahal anehnya itu Musa itu udah diteriaki, sudah disungut-sunguti. Nah, cuma Musa ini mengesampingkan rasa marah, kesal, dan kecewanya kepada bangsa Israel, tapi dia tetap dia memilih belas kasihan, ya.
dia memilih mengasihi bangsanya. Walaupun itu mengesalkan, cuma dia memilih bangsanya. Makanya dia berdoa, Tuhan bagaimana ini? Nah, terus ketika bangsanya lapar, dia tanya lagi, Tuhan bagaimana ini? Bangsa ini lapar. Nah, diturunkanlah mana. Lalu, Tuhan bagaimana ini? Mereka ribut minta daging. Diturunkanlah burung puyuh. Musa berseru terus. Ya. Nah, inilah masa-masanya kalau diaplikasikan di kehidupan kita ya, kita ini harus bertumbuh ya, jadi kuat dalam firman dan andalkan Roh Kudus sebagai sumber pertolongan. Nah, artinya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Kalau zaman dulu kan, misalnya ada yang tanya nih, kalau zaman dulu kan Musa dengar firman. Nah, zaman sekarang kalau kita nggak dengar gimana? Nah, tetap sama caranya. Kita tetap andalkan firman, lalu kita mencari yang namanya rema, seperti itu. Dan kita taati. Nah, kuncinya di situ. Lalu yang keempat, nah tadi kan sudah 3 ya, ini yang keempat, yaitu kita menjadi terang. Nah, menjadi terang ini maksudnya di sini gimana? Nah, kalau menurut pemahaman yang saya dapat ya, Musa ini sudah menjadi problem solvernya. Artinya ketika Musa mengikuti tuntunan dan perintah Tuhan, dia bisa menguraikan semua kerumitan-kerumitan yang ada di bangsa Israel. Dia jadi problem solver. Dia memecahkan setiap masalah, ya, mulai dari masalah tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada daging, ya. Mungkin waktu bangsa Israel juga pepet, waktu dikejar Firaun, ya, pepet, lalu Musa belah laut Tebrau. Nah, itu semuanya atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, perintah Tuhan. Nah, jadi itulah yang dinamakan Musa menjadi terang, dia menjadi problem solvernya. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ya, tugas kita tuh ngapain? Kan kita nggak bisa seperti Musa, dia kan dengar langsung. Nah, tugas kita sebagai orang percaya itu kita cari sebanyak mungkin, ya, dan temukan mereka yang terhilang supaya mereka terkoneksi kembali dengan Bapa di surga dan menemukan panggilannya. Ya, dengan begitu kamu itu sudah bisa disebut menjadi terang, yaitu problem solver seperti yang Musa lakukan. Jadi kita ini ceritanya orang-orang percaya sebagai Musa, orang-orang terhilang itu atau yang orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu sebagai orang Israelnya, ya. Kita wajib sabar, kita mengayomi, kita membimbing, ya. Kita membimbing mereka supaya mereka kembali terkoneksi dengan Bapa di surga dan menemukan panggilan-panggilannya, ya. Karena di zaman-zaman sekarang ini banyak sekali yang terhilang, ya. Kan di Alkitab diceritakan ada 3 perumpamaan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, sama anak yang hilang. Ya, dirham yang hilang itu biasanya mereka tuh nggak nyadar kalau mereka tuh terhilang gitu loh, karena mereka berharga. Saya pernah dengar ada video ya ngomong, ini percakapan 2 orang itu ngajak seorang anak remaja ke gereja. Yuk kita pergi ke gereja. Terus dia ketawa, loh kok kenapa kamu ketawa? Ya kita kan nggak kekurangan apa-apa Kak. Di gereja kan tempatnya orang minta-minta. Wah sadis banget ini. Iya kan, kalau kita butuh apa-apa kita tinggal minta orang tua. Jadi kita nggak usah minta-minta ke Tuhan. Wah bahaya sekali ternyata zaman sekarang ini anak-anak itu sudah melintir jauh ya kalau tidak mengenal Tuhan begitu. Terus yang kedua ada tipenya domba yang hilang, ya. Orang domba yang hilang ini ciri-cirinya dia tahu terhilang, ya, tapi nggak tahu jalan pulang. Nah, 2 tipe ini kita cari sebanyak-banyak teman-teman. Kita bawa kembali supaya terkoneksi
dengan Bapa di surga, ya, supaya mereka menemukan panggilannya. Nah, yang ketiga ini, tipe anak yang hilang, ini agak susah ya, karena dia tahu dia terhilang, dia tahu cara balik, tapi dia nggak mau. Nah, karena nggak mau ini, Tuhan lakukan sesuatu yang menurut saya cukup powerful ya. Yang saya dapat itu di bulan Februari kemarin tentang kelaparan, ya. Jadi mungkin karena banyak anak-anak yang terhilang, Tuhan akan pakai cara ini, ya. Anak terhilang itu kalau dia nggak kelaparan, dia nggak merasa kekurangan, dia nggak bakal pulang, ya. Dia nggak bakal pulang. Jadi selamanya dia tetap menikmati. Dia jadi daging itu menikmati sekali. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya dari perumpamaan tadi, bangkit jadi kuat dan bersinar, ya. Bangkit itu bangkit dari apa? Bangkit dari tekanan, dari kegelapan, dari proses kehidupanmu, dari keruwetan pikiranmu, ya. Terus bangkit, terus terobos sampai bertemu terang. Nah, ketika bertemu terang, ya, terang itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri, ya. Ketika kau bertemu terang, jadilah kuat. Serap itu firman sebanyak-banyaknya, terus bertumbuh di dalamnya, dan hasilkan buahmu. Ya, ketika engkau bersinar, engkau jadi kuat, engkau akan bersinar. Hidupmu itu sudah jadi kesaksian istilahnya. Kamu sudah jadi problem solver yang tadi ya, yang merefleksikan kerajaan sorga. Ingat ya, manusia itu kan dulu diciptakan awalnya untuk merefleksikan kerajaan sorga, ya, untuk menjadi cerminan Allah di bumi. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu butuh kita sebagai oknum keempat untuk merefleksikan kerajaan surga di muka bumi. Oke, sekian firman dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Sesuai dengan prolognya, selamat muter-muter dengan saya. Ada pelajaran biologi juga ya. Ada pelajaran benih, ditanam, tumbuh. Wah, ini ada pelajaran biologi. Ya, Julius belajar lagi untuk menyampaikan lebih simpel, tapi pesannya nyampe ke audiens. Ya, thank you. Bu Naomi dulu. Mungkin mau bersaksi. Halo Bu Naomi, atau siapa dulu yang sudah siap nih? Oh ya Bu Naomi, mic-nya dinyalain. Sudah Bu. Ya, sudah kedengeran ya. 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 Salam Bu Ana, salam Ya. teman-teman KKS. Ya, sebenarnya saya nih baru ya bergabung di KKS. Tapi kemarin Bu Ana sudah memberikan tugas ke saya untuk dapat memberikan kesaksian di Zoom malam ini. Nah, yang pertama kali ikut di KKS itu adalah suami saya. Suami saya ikut di KKS itu dikenalkan dengan sepupu ya Bu ya. Dan puji Tuhan memang setelah suami saya ikut di KKS itu, saya melihat memang ada perubahan yang luar biasa. Mulai dari kehidupan kami sehari-hari, dia lebih sabar sama saya, sama anak-anak juga. Padahal saya ini sebenarnya dulu ya Bu ya, seperti yang sudah saya cerita ke Bu Ana itu, saya ini paling susah mengontrol emosi saya. Saya sedikit-sedikit nesunan, ada masalah apa sedikit itu nesunan. Nesu sama suami saya, sama anak-anak saya. Tapi di situ ketika saya marah, ketika saya emosi, itu responnya suami saya itu luar biasa Bu menurut saya. Dia sangat sabar sekali. Ketika saya marah, dia nggak ikut marah, tapi justru diam, nunggu saya, emosinya reda,
baru dia bicara. Nah, dari situ saya jadi penasaran, Bu. KKS ini seperti apa sih? Apa sih yang didapat suami saya dari KKS sehingga dia bisa seperti itu? Nah, singkat cerita, saya memutuskan untuk, saya mau dong ikut di grup KKS. Nah, setelah saya ikut KKS, dan puji Tuhan, nggak lama bisa langsung bertatap muka langsung ya sama Bu Ana, sama teman-teman KKS juga, waktu ada pelayanan di GITJ Sarimulyo. Ya, di situ saya benar-benar merasakan berbeda sekali ya Bu ya. Saya setiap minggu memang ibadah di gereja saya, tapi saya belum pernah merasakan ibadah yang benar-benar seperti ada lawatan Tuhan begitu Bu Ana ya. Padahal saya tuh kemarin itu kan sama suami juga sambil ngomong anak kecil ya, sambil ngomong balita anak saya. Tapi di situ tetap saya masih bisa merasakan oh Tuhan hadir. Bahkan suami saya cerita gini Bu, tadi aku di gereja seperti lihat malaikat ikut bernyanyi. Di situ saya langsung wah luar biasa sekali gitu. Tapi kembali lagi ke problem saya Bu. Kemarin itu saya belum bisa menahan emosi, saya juga masih ada kepahitan sama orang-orang sekitar saya, sama orang tua saya, sama keluarga lah ya Bu. Nah, dan waktu hari Minggu juga itu kan Bu Ana kan, saya sempat cerita sedikit Bu, saya belum bisa mengampuni. Saya ini masih suka nesunan. Dan di situ Bu Ana kan langsung peluk saya sambil bilang, harus diberesi. Nanti kalau nggak diberesi hatimu konslet terus. Bu Ana kan ngomong gitu. Nah di situ saya ingat-ingat terus Bu, oh ya Tuhan kalau nggak segera diberesi saya bisa konslet terus, nggak nyambung-nyambung gitu. Nah pada akhirnya waktu saya kontak sama Bu Ana, disitulah terbuka semua. Apa yang menjadi ganjalan di hati saya, kenapa saya belum bisa mengampuni, kenapa saya belum bisa mengontrol setiap emosi saya, kenapa saya masih kepahitan. Di situ dibongkar semua sama Bu Ana. Jadi intinya adalah saya yang harus memberesi dulu dengan Tuhan, memurnikan hati dulu dengan Tuhan, baru saya bisa mengampuni, saya bisa melepaskan semua kepahitan saya. Begitu ya Bu Ana ya. Nah, setelah itu, setelah saya berdoa dengan Bu Ana, saya merasakan memang berbeda. Dan nggak cuma doa pengampunan ya Bu, nggak cuma doa supaya saya bisa memberesi semua kepahitan-kepahitan dengan yang pernah menyakiti saya. Ketika saya sudah bisa mengampuni, itu mulai terbongkar lagi semua. Ternyata yang membuat saya seperti ini, ternyata yang membuat saya sulit mengampuni, itu ternyata ada dari kutuk juga ya Bu ya. Kutuk dari nenek moyang lah ya istilahnya. Dulu itu bapak saya, waktu masih hidup itu ternyata punya pegangan kejawen gitu ya Bu. Setelah bapak saya meninggal, saya waktu itu tidak tahu kalau ternyata itu masih ada efeknya ke saya. Saya tidak tahu waktu itu sampai Bu Ana bilang, ayo doa pelepasan. Ini masih ada kutuk di kamu, saya mau melepaskan supaya kamu kutuk itu dibatalkan dari kamu. Dan ya, saya mau. Dan setelah itu, setelah doa pelepasan kutuk, ternyata masih ada lagi. Bu Ana melihat suatu penglihatan ya Bu ya. Ternyata benar apa yang dikatakan Bu Ana bahwa saya itu memiliki trauma masa kecil. Nah, saya juga tidak menyangka bahwa hal-hal kecil, kesedihan-kesedihan kecil yang saya alami dari saya masih kecil sampai saya dewasa, itu ternyata bisa numpuk dan akhirnya
jadi kepahitan ya Bu ya. Jadi kayak ada batu yang ada di dalam hati saya ini susah sekali hilang. Hati saya tuh jadi keras sekali. Saya tidak menyangka bahwa efeknya akan seperti itu. Dan setelah Bu Hana berdoa, saya juga berdoa mohon ampun sama Tuhan. Itu benar-benar rasanya itu kayak pelong, kayak gimana Ibu ya? Saya nafas terus, memang namanya orang hidup kan nafas terus. Tapi nafas saya kali itu tuh benar-benar berbeda, Bu. Jadi kayak lega, ada suatu kelegaan yang luar biasa. Kayak beban saya yang lama terpendam itu kayak keluar, kayak terbongkar semua. Begitu Bu Hana yang saya rasakan. Dan memang betul, setelah berdoa, setelah pelepasan, setelah saya mengampuni, ada progres ya Bu ya. Dulu yang saya sedikit-sedikit nesunan sama anak-anak, sama suami, itu saya mulai bisa kontrol Bu. Mungkin masih ada sedikit ya yang belum bisa hilang sepenuhnya gitu Bu. Tapi kalau sekarang itu lebih bisa terkontrol. Setelah itu minta ampun sama Tuhan lah. Tuhan ampuni aku karena aku belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Itu saya responnya saya langsung minta ampun. Respon saya adalah saya selalu minta hati yang dimurnikan kembali sama Tuhan, karena saya percaya Tuhan sudah mendelete masa lalu saya. Nah, sekarang tinggal bagaimana ke depannya saya bisa terus, aduh, maaf Bu, mati lampu. Ya. Oke. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Saya harap itu memberkati buat banyak teman-teman di sini ya. Jadi kamu nanti terakhir ya. Aku mau Pak Bu Widowati dulu. Jadi kamu terakhir nanti. Bu Widowati dulu. Terima kasih Bu Mbak Naomi ya. Maju terus bersama dengan Tuhan dan ada banyak progres yang akan kau alami. Sama-sama Bu Hana. Ya. Silahkan Bu Widowati sudah gabung. Saya tak cari yang sepuh-sepuh dulu. Jadi kan terakhir aja nanti. Bu Widowati, halo, shalom. Belum ada ya? Bu Widowati belum ada. Kalau enggak, Steny dulu. Steny. Steny mana Steny? Ya, silakan. Silakan. Shalom Bu. Shalom. Terus saya mau kasih kesaksian kalau Tuhan tuh baik banget sama Steny ya Bu. Sama kita semua Tuhan baik. Yang tadinya Steny tuh dulu perokok berat, pemakai narkoba berat, dan juga pejinah, yang segala macam Steny udah pernah lakukan. Dan Tuhan perkenalkan Steny sama ibu itu nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, sekitar 4 tahun yang lalu ya Bu, aku ketemu sama ibu dan sama teman aku, itu baru bebas dari penjara, yang Steny merasakan 3 tahun ya di dalam penjara, dan sampai akhirnya pelepasan juga dengan yang Steny cerita sama ibu, aku masuk ke dalam lorong, terus ini ketemu sama bapakku yang udah mati, harus pemutusan itu kamu ya. Aku langsung pemutusan, tapi di situ merokok masih belum. Sampai akhirnya ibu yang terus ngahin, terus inget-ingetin lagi, harus yang murni, jangan ada campuran. Kamu harus terus minta kamu tuh minta Tuhan baru ya, puji Tuhan sampai akhirnya sudah lepas dari semuanya. Dan saya ini juga ada satu kesaksian lagi ya Bu, di mana itu yang namanya terhubung sama Bapak itu seperti apa. Jadi waktu itu aku tuh mau benerin baju ya, dan udah berapa kali nggak jadi terus sampai akhirnya aku pastinya boleh lah ya, Tuhan anterin tukang jahit tuh depan rumah yang
aku mau jahit baju. Selesai aku ngomong gitu, terus aku keluar rumah kan, aku lihat di depan ada tukang jahit yang lagi bingung, tingak tinguk, aku samperin kan, wah pas nih kamu nih, emang malaikat Tuhan anterin kamu buat aku. Bu, sebenarnya aku nih lagi bingung, Bu, katanya dia bilang. Aku mau kemana dulu ya, katanya gitu. Tau-taunya ibu datang, ibu bilang, ini pas malaikat yang anterin kamu buat saya. Ya emang begitu bener. Emang kenyataannya seperti itu. Kalau zaman dulu, oh, iyalah aku tukang ngarang, aku bilang gitu. Tapi sekarang buat apa lagi ngarang-ngarang? Udah nggak penting lagi seperti itu. Ya udah ibu cepet ambil pakaiannya. Sini saya tungguin. Sembari aku balik ke rumah, aku nanya lagi, Tuhan, ini namanya terhubung sama Bapak tuh seperti ini toh ya. Yang penting kita melakukan apa yang jadi bagian kita, dan Tuhan lakukan yang jadi bagiannya Tuhan, nggak usah dicampur-campur aduk lah. Seperti itu ya. Itu aja Bu saksiannya dari Steny. Ya, terima kasih Steny. Terus di dalam keputusan ya, dan alami terhubung dengan Tuhan untuk ajaib sekali. Ciri, ayo Ciri. Shalom. Halo. Shalom KKS Tuhan yang luar biasa ya, semuanya dipakai Tuhan. Ya, siap. Kali ini aku ngisi kesaksian aja ini ya. Ya. Oke. Jadi selama seminggu ini puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi enggak hanya seminggu ini, saya percaya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Seminggu ini saudara, saya dikirimkan Tuhan ya, 2 orang khusus, mereka ini untuk dilepaskan saudara. Ini untuk apa ya, pelayanan kelepasan. Nah, salah satu dari mereka ini merupakan orang satu jemaat dengan saya, di mana saya digembalakan saudara. Nah, orang ini saudara merasa bahwasanya dia itu ya masih ini ya, terikat dengan kuasa kegelapan dan masih seperti nggak nyaman gitu saudara. Dia juga merasakan pada dirinya sendiri bahwasanya ya, untuk pertama kali saya ketemu dengan dia, saya diberikan Tuhan penglihatan seperti ada patung seperti itu saudara. Dan waktu saya tanya kepada dia juga, dia bilang bahwasanya dulu leluhur dia pernah menyembah-nyembah patung saudara. Nah, jadi di situ jelas bahwasanya dia itu ada keturunan saudara. Ada keturunan yang belum diselesaikan oleh dirinya sendiri untuk berdamai, minta ampun sama Tuhan, dan harus dilepaskan. Memang harus ada pelepasan saudara. Pada saat itu saudara, dia mencari-cari siapa ya yang bisa doain saya pelepasan, siapa. Saya diam aja saudara, saya nggak mau menyodorkan diri saya, biar dia kenal Tuhan Yesus sendiri. Nah, gitu maksud saya. Oh ini ada, saya punya ibu rohani, saya juga punya bapak rohani, ini. Salah satunya saya bilang Bu Ana, salah satunya saya bilang juga ada bapak rohani saya, dia pelayan di Jakarta, saya katakan demikian. Nah pada saat itu, ya saudara, oh ini saya minta kontaknya dong, gini. Nah pada saat itu saya cuma mau lihat iman dia. Saya lihat iman dia, apakah dia itu sungguh percaya pada Yesus apa kepada manusianya. Nah, saya juga pernah didengar ajaran dari Mami Ana bahwasanya ya kalau dia mau bebas, yang pertama harus dia lakukan itu ya sadar dengan apa yang ia perbuat, dan setelah itu dia mengerti ya soal leluhur dia, apa ada mengenai dia menyembah berhala atau dia menyembah sesuatu yang bukan dari Tuhan, seperti itu. Nah, lalu dia bertobat dan minta ampun sama Tuhan, lalu di doa pelepasan seperti itu. Nah, terus saat itu dia, nanti kita kontak-kontak lagi ya, dia bilang gitu saudara. Kita kontak-kontak lagi, kita sharing-sharing soal itu. Nah, itu. Ternyata sampai saat ini dia belum kontak saya saudara. Saya nggak tahu, mungkin dia dipengaruhi
oleh kuasa jahat itu saya nggak tahu. Nah, selanjutnya pada ini hari Jumat ya, Kamis, kira-kira hari Senin, saudara. Tuhan kirimkan lagi saya, ya anak Tuhan juga, dia itu tinggal di Manado, saudara. Nah, saya pada saat itu lagi iseng, lagi buka IG, dan nggak sengaja, ternyata dia itu berteman bersama saya, saudara. Berteman dengan saya, dan dia lihat unggahan video pelepasan yang saya pernah lakukan kepada seseorang juga, tempatnya sama, berasal dari Manado juga. Saya doain pelepasan, dan dia bilang, Pak, Bapak bisa doain pelepasan ya, gini ya, bisa lepasin. Saya mau minta doa dong Pak, saya nggak bisa nyaman waktu saya menyembah Tuhan, waktu saya menaikkan puji-pujian buat Tuhan, saya menyembah Tuhan, kayaknya kurang pas, kurang plong, kayaknya ada yang mengikat di lidah saya, ada yang mengikat mulut saya, sehingga saya nggak bisa berbicara secara leluasa, dia bilang gitu, saudara. Pada saat itu, oh ada yang mengikat ibu, saya bilang, ada yang mengikat ibu. Saya doakan, pada saat itu koneksinya benar-benar nggak bagus, saudara. Signal pada saat itu benar-benar nggak baik, karena baru hujan kan, di Jakarta curah hujannya cukup tinggi. Jadi waktu itu saya telepon dari IG, ternyata putus-putus jaringannya, saudara, putus-putus. Lalu kami pindah melalui kontak WhatsApp, kami video call, ternyata masih sama juga, saudara. Jadi saya doakan melalui telepon biasa aja, tapi tidak video call, melalui WhatsApp. Saya doakan, ya rasakan, saya doakan minyak urapan, Ibu oles ke bagian bibir Ibu, saya bilang. Ibu oles juga ke kepala Ibu, bagian titik-titik yang bisa diikat oleh iblis, seperti di kening, di dadanya, bahkan di bagian pusatnya. Saya bilang demikian, Bapak Ibu. Oleskan minyak urapannya, dan mengatakan, dan sebelum mengoleskan minyak urapan itu, katakan di dalam nama Yesus, kayak saya katakan demikian, dan dia mempraktekannya. Setelah itu saya doakan dalam nama Yesus, darah Yesus bebaskan, lepaskan semua ikatan, semua rantai yang diikat oleh iblis dilepaskan daripada dirinya, dan nggak lama dia rasakan panas pada mulutnya. Saya rasa panas banget mulut saya, dia katakan, dan saya rasa pusing, bahkan saya memual, dia bilang gitu. Nah, di situ saya ajarkan dia untuk berdoa darah Yesus, saya anjurkan dia untuk menyembah Tuhan, dan puji Tuhan sampai sekarang dia sudah mengalami kedamaian, sudah mengalami sukacita, dan puji nama Tuhan bahwasanya Tuhan bebaskan dia. Demikian kesaksian daripada saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih semua yang sudah dipanggil untuk melayani, lakukan pelayanan dengan hati yang murni dan membebaskan jiwa-jiwa dari semua keterikatan dengan kuasa kegelapan. Jadi berkat, ya, dan pastikan kita juga sudah bebas dari roh jahat supaya kita juga lebih efektif ketika kita melayani mereka. Sepertinya sudah semuanya. Nanti saya akan jadwal lagi minggu depan. Siapa yang akan tugas menyampaikan minggu depan ya. Yuk kita akan berdoa selesai hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang saya melihat KKS luar biasa. Kalian luar biasa. Ya, lakukan bagian masing-masing. Dan ada Tuhan di KKS, benar-benar saya melihat Tuhan bekerja atas seluruh keluarga besar KKS. Amin. Untuk teman-teman yang nanti hari Minggu pelayanan di Gedung Pane, Lapas Gedung Pane Semarang, untuk selesai Zoom ini nanti mohon untuk gabung berdoa, kita akan berdoa untuk Lapas ya, setelah Zoom ini selesai. Ya, lewat Zoom, tapi tidak usah direkod. Oke, yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajari kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, mentaati Roh Kudus, berjalan di dalam tuntunan-Mu, dan kami mengalami Tuhan dibangkitkan dari segala keterpurukan, dan kami bangkit, kami menjadi terang, bahkan kami mempengaruhi banyak orang untuk mereka boleh bertemu dengan Engkau. Dan itulah tujuan-Mu ya Tuhan, agar seluruh umat mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat,
Dan lewat kehidupan kami yang sudah dipersiapkan hari-hari ini, di mana kami digembleng dengan firman Tuhan, dan Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus bekerja atas KKS. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan seluruh KKS ke dalam tangan-Mu. Satu persatu Engkau yang akan memelihara mereka. Satu persatu Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Satu persatu Engkau sendiri yang akan memberikan pertumbuhan buat mereka. Dan benar-benar Tuhan, mereka menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengurapan-Mu yang turun atas kami semua. Dan kami siap dipakai menjadi terang dan garam di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sembuhkan kami yang sakit. Engkau pulihkan kami yang kepahitan. Engkau bebaskan kami dari semua kutuk, dari semua keterikatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengalami terhubung dengan Engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar dan Bapa kami yang maha baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Terima Oke. kasih Bu Ana. Terima Terima kasih Bu Ana.